Film ini merupakan sequel kedua dari seri film Planet of the Apes. Buat kalian yang belum nonton alucita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu biar paham. Link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di adegan post kredit sebelumnya, kita diperlihatkan tetesan darah milik Bagong yang jatuh ke lantai bandara. Darah tersebut mengandung retrovirus ALZ113 yang sebenarnya ditujukan untuk penderita Alzheimer. Namun justru sebaliknya, virus tersebut malah memperburuk jaringan tubuh manusia yang membuat manusia mengalami batuk TBC, demam, catakan, dan berujung kematian. Kini virus ALZ113 menyebar ke seluruh dunia, membuat populasi sebagian besar manusia mati akibat virus dan kekerasan yang merajalela. 10 tahun gak tahu kemudian, populasi manusia semakin sedikit. Hanya orang yang memiliki imun kuatlah yang mampu bertahan di masa pandemi ini. Sementara itu, populasi simpanse dan kera semakin meningkat karena virus ALZ113 justru membuat pertumbuhan mereka cerdas. Scene berpindah ke hutan Muir Woods, San Francisco, di mana kita diperlihatkan Caesar sedang memimpin kelompoknya untuk berburu rusa. Mereka mengejar sekelompok rusa yang sedang belajar goyang pargoy. Beberapa rusa berhasil ditangkap oleh mereka, termasuk putra Caesar bernama Blue Ace. Saat Blue Ace hendak membunuh rusa tersebut, tiba-tiba seekor beruang besar muncul. Beruang itu mencakar dada Blue Ace, tetapi gak lama kemudian Caesar datang melindungi Blue. Setelah itu, Letnan Caesar yaitu Koba melompat ke arah beruang dan membunuhnya dengan tombaknya. Caesar sangat berterima kasih kepada Koba karena telah menyelamatkan dirinya dan anaknya. Caesar dan kelompoknya kemudian kembali ke base camp mereka di dekat air terjun hutan Muir. Mereka mendirikan rumah dan juga mendirikan sistem pendidikan yang dikelola oleh teman orang utan yang dipercaya oleh Caesar bernama Maurice. Caesar lalu pergi ke rumahnya untuk melihat istrinya yang akan melahirkan bernama Cornelia. Pada saat itu juga, Cornelia melahirkan bayi simpanse jantan. Caesar pun senang dan meminta Blue Ace untuk menyapa adiknya. Setelah itu, Caesar dan Maurice mendongeng tentang perjalanan simpanse ke daerah ini. Mereka juga membahas tentang manusia dan kericuhan di kota 10 tahun yang lalu. Maurice bertanya apakah Caesar masih memikirkan majikannya, yaitu Will Rothman. Caesar lalu menjawab dan mengakui kalau dirinya masih memikirkan Will. Di hari berikutnya, Blue Ace dan temannya bernama S. Putra Rocket melakukan perjalanan ke tengah hutan untuk belajar berburu. Keduanya lalu tak sengaja bertemu manusia bernama Carver. Karena panik melihat kera membawa tombak, Carver pun mengeluarkan senjatanya, kemudian menembak bahu S. Suara yang dihasilkan dari tembakan memancing kera lainnya untuk datang. Begitu juga dengan kelompok Carver yang dipimpin oleh seorang pria bernama Malcolm. Caesar dan kelompoknya lalu datang. Ia menatap tajam ke arah Malcolm sembari menyuruh kelompoknya untuk tak menyerang. Malcolm mencoba mendekati Caesar, tetapi Caesar menghentikannya dengan berteriak, "Pergi!" Hal itu membuat Malcolm dan kelompoknya ketakutan, karena baru kali ini mereka mendengar kera bisa berbicara. Malcolm segera pergi dari hutan, tetapi tas putra Malcolm bernama Alexander tak sengaja jatuh dan membiarkannya diambil oleh kera. Setelah mereka pergi, Caesar meminta Koba dan 2 simpanse lainnya untuk mengikuti mereka. Malcolm dan kelompoknya tiba di perbatasan camp. Ia bertemu pemimpinnya yang bernama Dreyfus. Sambil menuju ke camp, mereka melaporkan bahwa ada sekelompok kera yang bisa berbicara di dalam hutan. Ternyata tujuan manusia ke hutan adalah untuk mendapatkan akses ke bendungan pembangkit listrik guna memasok listrik ke base camp mereka. Karena untuk saat ini, tenaga listrik base camp mereka hanya tinggal sedikit. Mereka lalu
lalu tiba di base camp yang terletak di gedung menara tinggi. Koba dan dua simpase mengetahui base camp mereka. Setelah itu, ketiganya kembali ke hutan untuk memberitahu hal ini kepada Caesar. Setibanya di sana, Koba, Rocket, Maurice, dan Caesar berunding tentang keberadaan manusia yang mungkin bisa menjadi ancaman. Koba yang pernah dijadikan bahan uji coba pun tak terima jika manusia memasuki daerah kera. Ia mengajak kera lainnya untuk menyerang manusia, tetapi Caesar dengan tegas menegurnya. Jika kita berperang, maka akan ada banyak korban berjatuhan. Koba lalu mendesak Caesar untuk memberikan peringatan kepada manusia. Caesar pun menerimanya. Iya benar. Pagi harinya, Caesar dan kelompoknya berbondong-bondong ke base camp manusia sambil membawa kuda dan tombak. Setibanya di sana, Caesar memeringati manusia termasuk Dreyfus dan Malcolm agar tidak lagi masuki daerah hutan. Jika manusia membuat kesalahan lagi, maka Caesar akan mengambil tindakan untuk memerangi manusia. Mereka lalu mengembalikan tas milik Alexander, kemudian pergi kembali ke hutan. Sementara manusia mulai merasakan panik kegirangan setelah mendapatkan ancaman dari para kera. Dreyfus lalu memberikan instruksi untuk tidak panik menghadapi kera. Kita akan menyerang mereka demi mendapatkan pemasok tenaga listrik. Dreyfus kemudian berbicara dengan Malcolm kalau dirinya akan mengirim pasukan untuk membasmi para kera menggunakan senjata. Tentu saja Malcolm menolak dan meminta waktu 3 hari untuk berdiskusi dengan para kera agar dirinya bisa masuki bendungan. Dreyfus akhirnya setuju, namun jika Malcolm tidak kembali dalam 3 hari, maka dirinya akan mengirim pasukan ke sana. Malcolm lalu mempersiapkan segala peralatan. Istri baru Malcolm bernama Ellie minta ikut pergi ke hutan. Begitu juga dengan Alexander. Malcolm mengatakan kepada Ellie kalau kera itu bukan kera biasa aja. Mereka kemudian berangkat kembali ke hutan bersama Carver, Foster, dan McGeevey. Setibanya di sana, Malcolm berangkat sendirian ke base camp kera. Saat Malcolm masuki pintu masuk, ia ditangkap oleh sekelompok gorila yang kemudian dibawa ke hadapan Caesar. Di hadapan Caesar, Malcolm menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud jahat dan hanya ingin pergi ke bendungan. Caesar dan kelompoknya lalu membawa Malcolm ke bendungan yang dimaksud agar tahu maksudnya itu. Setibanya di sana, Malcolm menjelaskan sistem fasilitas bendungan yang bisa menyalurkan listrik ke perkotaan. Itulah maksud dirinya datang ke sini, yaitu membangkitkan tenaga air untuk kota agar para manusia di sana bisa tetap bertahan hidup. Malcolm juga menjelaskan kalau fasilitas ini perlu diperbaiki, jadi ia meminta Caesar untuk mengizinkan beberapa manusia bekerja di bendungan ini. Beberapa kera tak setuju, tetapi Caesar dengan tegas memberikan kesempatan kepada Malcolm dan memberikan satu syarat, yaitu jangan membawa senjata. Setelah Malcolm setuju, mereka kembali ke mobil lalu mengambil semua senjata untuk dihancurkan. Selagi para kera menghancurkan senjata, Koba mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap manusia kepada Caesar. Karena Koba mengingat kejahatan manusia yang telah memakai kera untuk bereksperimen di laboratorium Genesis. Koba terus memberikan ujaran kebencian terhadap manusia, sampai akhirnya Caesar marah dan malah ingin memberikan kesempatan berdamai bersama manusia. Sedangkan di tempat lain, Malcolm dan kelompoknya mendirikan tenda di hutan. Mereka membuat api unggun untuk mendinginkan tubuh. Di sini Foster mengungkapkan bagaimana kera bisa lebih kuat daripada manusia, yaitu karena kera tidak memerlukan listrik dan apa saja yang diperlukan manusia. Namun Carver berbeda pandangan, di mana ia menyalahkan kera sebagai awal terjadinya virus ALZ-113. Virus itu telah membunuh banyak keluarga, termasuk istri Malcolm dan putri Ellie. Ellie pun membantahnya dengan mengatakan kalau virus itu tak sengaja diciptakan oleh manusia dan malah menggunakan kera sebagai bahan percobaan. Pagi harinya, Caesar dan kelompoknya terlihat bersiap-siap untuk berburu rusa. Tetapi Caesar menyadari kalau Koba dan dua simpase lainnya tidak ikut dalam perburuan kali ini.
Sementara Koba dan dua simpase itu sendiri terlihat sedang menyusup ke base camp manusia. Mereka menemukan dua manusia yang sedang bermain PUBG. Koba lalu masuk ke dalam gudang dan menemukan ratusan senjata di dalamnya. Di sini Koba berpikir kalau manusia sedang mempersiapkan senjata ini untuk menyerang kaum kera. Di waktu yang sama, dua orang tadi datang menyergap Koba. Koba lalu berpura-pura terkena sindrom agar dirinya terhindar dari serangan mereka. You lost? Get out of here, stupid monkey! Setelah berhasil lolos, Koba memberitahu temannya untuk segera melaporkan hal ini kepada Caesar. Sementara di bendungan, Malcolm, Carver, dan Foster sedang bekerja memperbaiki sumbatan di saluran air. Mereka berhasil mengakali sumbatan itu dengan menggunakan dinamit. Namun ledakan yang dihasilkan menyebabkan runtuhan yang kemudian menimpa kaki Carver. Untung saja ada simpase yang dengan ikhlas lahir batin membantu mereka. Saat Ellie mengobati kaki Carver, Caesar, Blue Eyes, dan bayi kecilnya datang. Bayi Caesar lalu bermain-main di dekat kelompok manusia, sampai akhirnya bayi itu membuka koper perkakas milik Carver. Ia menemukan satu senapan shotgun. Carver pun segera mengusir bayi itu dan menimbulkan ketegangan yang sangat mumpuni. Caesar kemudian merebut senjatanya dari Carver, setelah itu membuangnya ke dasar sungai. Malcolm mencoba menenangkan Caesar dan meminta maaf atas apa yang Carver langgar. Caesar menolak permintaan maaf Malcolm dan menyuruh mereka untuk segera pergi. No! Saat Malcolm dan kelompoknya sedang berkemas-kemas, Malcolm memiliki niatan untuk kembali ke Caesar agar dia diberi kesempatan lagi. Ia dan Ellie lalu pergi ke rumah Caesar dan tak sengaja menemukan Cornelia sedang sakit. Ellie menawarkan dirinya untuk mengobati Cornelia dengan obat antibiotik. Caesar pun akhirnya terpaksa menerima tawaran Ellie dan memberi kesempatan lagi kepada manusia untuk memperbaiki bendungan. Di sini Blue Eyes agak kesal kepada ayahnya karena lagi-lagi memberikan kesempatan kepada manusia. Setelah memberikan antibiotik kepada Cornelia, Malcolm dan kelompoknya bersiap-siap pergi ke bendungan, tetapi tidak dengan Carver yang harus tinggal sendirian di dalam mobil. See you tomorrow, asshole. Saat kelompok Malcolm dan kera lainnya sedang memperbaiki fasilitas bendungan, Koba datang sambil marah-marah. Ia memperingati kera lainnya tentang persediaan senjata manusia di kota. Koba lalu hampir menyerang Alec dan Malcolm, tetapi Maurice muncul untuk membela keduanya. Di hadapan Caesar, Koba mengungkapkan bagaimana Caesar lebih peduli kepada manusia daripada kaumnya sendiri. Hal itu membuat Caesar marah dan menyerang Koba. Keduanya bertarung, namun Caesar yang sudah membeli Demon Hunter pun akhirnya berhasil mengalahkan Koba. Caesar berkata tentang sumpah janji kera, yaitu sesama kera tidak boleh saling membunuh. Koba dengan malu meminta maaf kepada Caesar. Ia langsung pergi dari bendungan setelah dimaafkan oleh Caesar. Malam harinya, Koba menasehati Blue Eyes tentang ayahnya yang sangat peduli dengan manusia. Koba meminta Blue Eyes untuk menjaga ayahnya dari manusia. Blue Eyes yang masih muda pun terpengaruh omongan Koba dan lebih nurut daripada ayahnya. Keesokan harinya, Koba kembali ke kamp manusia untuk bertemu dua pria sebelumnya, yang ternyata bernama Yaul dan Waong. Koba lagi-lagi berpura-pura berperilaku bodoh dan bergabung dengan keduanya untuk meminum ciu. Saat mereka lengah, Koba mengambil senjatanya yang kemudian menembak mati keduanya. Setelah itu, Koba kembali ke hutan. Ia mendatangi Carver yang sedang udut di dalam mobil. Koba dengan ganasnya menarik Carver lalu membunuhnya dengan batu. Di tempat lain, Caesar, Malcolm, dan kelompoknya berhasil menghidupkan listrik di area bendungan. Begitu juga dengan di perkotaan. Caesar lalu membawa Malcolm dan kelompoknya kembali ke base camp untuk menunjukkan kalau listrik di daerah perkotaan sudah menyala. Cornelia juga terlihat sudah membaik setelah disuntik antibiotik. Saat semua kera dan manusia melihat ke arah perkotaan, Koba muncul melalui sisi tebing sambil membawa senjata.
Hanya Caesar sajalah yang melihat Koba bersembunyi. Koba lalu menembakkan satu peluru di bagian dada Caesar, membuat Caesar jatuh ke jurang. Setelah itu, Koba pergi dan meninggalkan senapan beserta topi manusia di sisi tebing, agar seolah-olah manusialah yang membunuh Caesar. Senapan itu kemudian ditemukan oleh Blue Eyes. Kini kepanikan para kera sudah tidak bisa dibendung lagi. Maurice menyuruh Malcolm, Ellie, dan Alec untuk berlari sekencang mungkin. Koba lalu meyakinkan semua kera bahwa manusia telah membunuh Caesar. Ia juga mengumumkan untuk berperang melawan manusia. Para kera yang terpancing emosi akhirnya mengikuti perkataan Koba untuk melawan manusia. Koba lalu memimpin kera jantan ke perkotaan, sedangkan Malcolm dan keluarganya bersembunyi di bawah pohon. Di gedung menara, manusia merayakan keberhasilan sumber daya listrik dengan berpesta cubung. Dreyfus juga bisa membuka kembali iPad-nya dan melihat foto-foto keluarganya yang sudah meninggal akibat virus. Dreyfus kemudian pergi ke ruang kontrol, di mana seorang pria bernama Werner mencoba untuk mendapatkan kontak di kota lain melalui radio. Di waktu yang sama, tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Ternyata itu Koba dan pasukannya yang sedang menuju ke gedung untuk menyerang manusia. Dreyfus segera mengumpulkan sekelompok pria bersenjata untuk berbaris di atas gerbang, sedangkan warga lemah lainnya pergi berlindung. Peperangan pun dimulai. Mereka saling menembak dan membuat korban manusia dan kera berjatuhan. Blue Eyes yang belum bisa bermain recoil mulai panik bahagia. Ia semakin panik ketika Dreyfus menembakkan roket peluncur ke arah segerombolan kera dan juga tangki Bertus. Tetapi hal itu bukan halangan bagi Koba. Koba terus maju dan berhasil mengambil alih satu ekor tang. Ia menembaki gerbang utama sampai akhirnya ia berhasil masuk ke dalam gedung. Saat fajar mulai menyingsing, Koba dan kera lainnya berhasil menaklukkan manusia sebagai tawanan. Koba terus menyuruh para kera untuk memburu manusia yang sedang bersembunyi. Sedangkan di hutan, Malcolm, Alec, dan Ellie menemukan Caesar yang terbaring lemas di semak-semak. Ellie melihat mata Caesar bergerak dan langsung membawanya ke dalam mobil. Dalam kondisi seperti ini, Caesar mengumpulkan kekuatan untuk memberitahu Malcolm bahwa dirinya ditembak oleh kera, bukan manusia. Koba dan kaumnya terus mencari manusia yang mencoba melarikan diri. Mereka menemukan orang tua yang membela diri menggunakan tiang. Koba merebut tiang tersebut, lalu menyuruh As, putra roket, untuk membunuhnya. Tetapi As menolak dan mengungkapkan kalau Caesar tidak mengajari hal seperti ini. Koba pun marah. Ia menyeret As dan menjatuhkannya dari atas sampai As meninggal. Setelah itu, Koba menggiring tawanan manusianya ke terowongan untuk dikurung, sebagai balasan atas apa yang dulu pernah manusia lakukan terhadap simpanse. Koba juga mengurung Maurice, Rocket, dan pengikut setia Caesar di dalam bus. Di sisi lain, Malcolm membawa Caesar ke sebuah rumah yang ternyata itu rumah Will Rothman atau rumah Caesar dulu. Mereka meletakkan Caesar di atas kursi, di mana Ellie membutuhkan persediaan medis untuk mengambil peluru di dada Caesar. Malcolm menawarkan dirinya untuk pergi ke kota guna mendapatkan persediaan medis yang diperlukan. Singkat cerita, Malcolm berhasil menemukan persediaan medis di puskesmas. Saat Malcolm hendak kembali, ia bertemu Blue Eyes yang bersiap untuk menembaknya. Tetapi Blue Eyes mengurungkan niatannya sambil memasang muka melas. Malcolm lalu memberitahu Blue Eyes bahwa Caesar masih hidup. Malcolm kemudian membawa Blue Eyes ke rumah Will Rothman. Blue Eyes sangat terkejut ketika melihat ayahnya masih hidup. Ia melihat peluru di dada Caesar dan menggeram kepada Malcolm, tetapi Caesar memberitahunya bahwa semua ini adalah perbuatan Koba. Malam harinya, keadaan Koba kini mulai membaik. Ia menanyakan keadaan ibu dan adik Blue Eyes. Blue Eyes menjawab kalau ibu untuk saat ini masih aman bersama kera betina lainnya. Blue Eyes memberitahu ayahnya kalau Ace dibunuh oleh Koba. Caesar lalu memerintahkan Blue Eyes membebaskan Maurice dan pengikutnya untuk membuat gerakan perlawanan melawan Koba.
Singkat cerita, Blue Eyes secara diam-diam membebaskan Maurice dan kera lainnya di dalam bus. Namun Blue Eyes ketahuan, membuat kera lainnya datang menyerang bus. Maurice lalu meraih salah satu kera dan menjatuhkan bus untuk membunuh mereka. Setelah itu, Blue Eyes, Maurice, dan pengikut Caesar membebaskan manusia, kemudian melakukan perjalanan ke rumah Will Rodman. Sedangkan di rumah, Caesar pergi ke kamarnya dulu sambil memutar video dirinya sedang diajari bahasa oleh Will. Malcolm datang dan bertanya siapa pria itu. Caesar menjawab kalau dia pria yang baik sama sepertimu. Pada saat itu juga Blue Eyes dan lainnya datang. Blue memberitahu Caesar kalau Koba sedang mencoba mendapatkan kera betina untuk bergabung melawan manusia. Tanpa pikir panjang, Caesar, Malcolm, dan kera lainnya pun segera pergi ke gedung menara untuk menghentikan perbuatan Koba. Let's go. No. Setibanya di terowongan, mereka ditembaki oleh manusia yang selamat dari serangan. Malcolm menyuruh Caesar dan pengikutnya untuk pergi lebih dulu ke gedung menara, sedangkan dirinya akan menghadapi manusia tersebut. Manusia itu ternyata Dreyfus, Warner, dan Fanny yang sudah memasang bahan peledak untuk merobohkan menara beserta kera. Dreyfus juga telah mengirim kontak ke militer yang selamat untuk datang kemari. Sementara itu, Caesar dan kelompoknya telah tiba di atas menara. Caesar lalu berhadapan dengan Koba dan menyebut kalau Koba kera yang lemah. Keduanya kemudian bertarung dan sama-sama memiliki Demon Hunter. Keduanya lalu jatuh ke lantai berikutnya, di mana perut Koba tergores oleh besi. Koba dan Caesar lalu bertarung kembali sambil disaksikan banyak kera. Sedangkan di terowongan, Malcolm secara tiba-tiba meraih senjata dan menodongkannya ke Dreyfus. Malcolm meminta Dreyfus untuk tak merobohkan gedung dan menyerahkan masalah ini kepada pemimpin kera. Tentu saja Dreyfus menolak karena kera telah membunuh banyak warganya. Dreyfus lalu meraih detonatornya, kemudian meledakkannya. Untung saja Malcolm selamat dengan bersembunyi di gorong-gorong. Ledakan yang dihasilkan membuat menara mulai roboh tetapi nggak jadi. Caesar dan kelompoknya lalu menyelamatkan para kera yang tertimpa reruntuhan. Namun tidak dengan Koba yang malah mengambil senapan kemudian menembaki Caesar. Tembakan tersebut mengenai Maurice. Caesar pun marah. Ia melompat ke arah Koba, membuat Koba terpental dan hampir jatuh ke tanah. Caesar meraih tangan Koba, di mana Koba mengatakan kera tidak membunuh kera. Caesar menjawab bahwa kau bukan kera dan kemudian menjatuhkannya ke dalam kematian. Kini Caesar mendapatkan kepemimpinannya kembali. Malcolm menghampiri Caesar untuk memberitahu kalau tim bala bantuan militer akan segera datang. Jika kaum kera tidak pergi, maka akan ada peperangan besar. Caesar mengatakan kalau kera telah mulai peperangan dan menyuruh Malcolm beserta keluarganya untuk berlindung. Keduanya mengakui pertemanan mereka, tetapi mereka juga menyadari kalau kera dan manusia sudah tidak bisa memiliki kesempatan untuk berdamai. Setelah Malcolm pergi, Caesar berdiri di atas para kera, di mana semua kera tunduk kepada Caesar untuk sekali lagi. Film pun bersambung.